Hari ini gue mau ajak kalian jalan-jalan virtual ke sebuah negara yang gokil banget guys. Mungkin namanya sering kita denger, tapi gue jamin banyak banget hal yang bikin kalian melongo dari negara ini. Kali ini kita akan membahas 7 fakta unik tentang negara Panama yang mungkin belum kamu tahu. Gue udah riset dalam banget dan pas gue tahu fakta-faktanya, gue langsung mikir, wah gila, ini harus dibikin konten buat A-Team. Nah, sebelum kita mulai petualangan kita, jangan lupa buat klik tombol subscribe di bawah. Dan yang paling penting, aktifin juga lonceng notifikasinya biar setiap gue upload video baru, kalian jadi orang pertama yang tahu. Udah? Kalau udah, kita langsung gas ke fakta pertama. Siap? Fakta pertama. Ini dia yang paling ikonik dari Panama. Pasti kalian sering denger kan? Namanya Terusan Panama. Tapi, kalian bener-bener tahu nggak sih seberapa gokilnya tempat ini? Ini bukan sekadar kanal biasa, guys. Ini adalah salah satu keajaiban teknik modern terbesar di dunia. Bayangin aja sebuah jalur air buatan manusia yang motong daratan Amerika Tengah, nyambungin 2 samudra raksasa, Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Sebelum ada terusan ini, kapal-kapal yang mau pindah dari Atlantik ke Pasifik atau sebaliknya, harus muter jauh banget lewat ujung selatan Amerika Selatan, lewat Selat Magellan yang ganas. Perjalanannya bisa makan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dan bahaya banget. Tapi dengan adanya Terusan Panama, waktu tempuhnya kepotong drastis. Cuma butuh sekitar 8-10 jam buat nyebrang. Ini bener-bener efisiensi tingkat dewa. Makanya terusan ini jadi urat nadi perdagangan global. Semua barang dari seluruh dunia lewat sini. Coba deh bayangin, setiap hari ada puluhan kapal raksasa, kapal kontainer segede gedung, kapal pesiar mewah, semua ngantri buat lewat terusan ini. Prosesnya juga canggih banget, pakai sistem pintu air atau locks yang bisa ngangkat dan nurunin kapal-kapal raksasa itu. Jadi kapal masuk ke sebuah kolam, airnya diisi atau dikosongin, terus kapalnya naik atau turun level, baru bisa lanjut jalan. Keren banget. Oke, A-Team, siap-siap buat fakta yang bakal bikin kalian bilang, hah, seriusan? Gue jamin ini bakal merusak semua yang kalian pikir kalian tahu. Kita semua tahu kan, topi Panama? Topi putih elegan yang biasa dipakai di pantai, yang bikin penampilan auto keren itu? Nah, gue kasih tahu rahasianya. Topi Panama itu bukan berasal dari Panama. What? Beneran guys, gue juga kaget pas pertama kali tahu. Ini salah satu kesalahpahaman paling legendaris di dunia fashion. Jadi, dari mana dong asalnya topi ini? Jawabannya adalah Ekuador. Yup, negara tetangganya Panama. Topi yang ikonik ini sebenarnya ditenun dengan tangan oleh para pengrajin ahli di Ekuador dari serat tanaman jerami toquilla yang cuma tumbuh di sana. Terus, kenapa namanya jadi topi Panama? Nah, ini dia cerita di baliknya yang seru banget. Jadi gini ceritanya. Pada pertengahan abad ke-19, saat demam emas di California lagi gila-gilanya, banyak banget pencari emas yang berlayar dari pesisir timur Amerika ke pesisir barat. Popularitasnya makin meledak pas pembangunan Terusan Panama. Banyak banget pekerja dan insinyur Amerika yang pakai topi ini buat ngelindungin diri dari panas. Bahkan Presiden Amerika Serikat, Theodore Roosevelt, pernah difoto pakai topi ini pas lagi ninjau proyek Terusan. Fotonya kesebar ke seluruh dunia, dan sejak saat itu, nama topi Panama jadi makin mendunia dan gak bisa diubah lagi. Kasian ya Ekuador, hasil karyanya diklaim negara lain. Haha! Tapi ini jadi bukti kan, betapa uniknya sejarah di balik hal-hal yang kita anggap sepele. Gokil! Lanjut ke fakta ketiga, dan yang ini bener-bener mind-blowing guys. Ini soal geografi yang bakal bikin guru IPS kalian garuk-garuk kepala. Kalian tahu kan, aturan dasarnya, matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Nah, di Panama, semua aturan itu jungkir balik. Panama adalah satu-satunya tempat di dunia di mana kamu bisa melihat matahari terbit di Samudra Pasifik dan terbenam di Samudra Atlantik. Gila nggak sih? Tunggu. Gue tahu kalian pasti bingung. Gimana ceritanya, Bang? Kan Pasifik di barat, Atlantik di timur. Nah, disinilah letak keajaiban geografi Panama. Negara ini punya bentuk yang unik, kayak huruf S yang tidur. Jadi, daratannya itu melengkung dari timur ke barat. Karena lengkungan aneh inilah, di titik-titik tertentu di Panama, Samudra Pasifik justru berada di sebelah timur daratan, dan Samudra Atlantik, lewat Laut Karibia, ada di sebelah baratnya. Kebalik total dari yang kita bayangin. Fenomena unik ini paling jelas terlihat dari puncak gunung vulkan baru, titik tertinggi di Panama. Kalau kalian mendaki ke puncaknya pas cuaca lagi cerah banget, kalian bisa dapat pemandangan 360 derajat yang luar biasa. Di satu sisi, kalian lihat fajar menyingsing di atas perairan Pasifik.
Dan sorenya, di sisi lain, kalian bisa nonton sunset yang indah di atas Laut Karibia, yang merupakan bagian dari Atlantik. Ini benar-benar pengalaman sekali seumur hidup yang nggak bisa kalian temuin di negara lain manapun di planet ini. Cuma di Panama. Fakta keempat ini buat kalian para pecinta pantai, laut, dan pulau-pulau eksotis. Siap-siap ngiler ya. Kalau kalian pikir Indonesia juaranya soal pulau, tunggu dulu. Panama ini nggak mau kalah, guys. Negara ini ternyata punya lebih dari 1.500 pulau yang tersebar di 2 pesisir pantainya. Bayangin, 1.500 pulau. Itu artinya kalian bisa ngunjungin satu pulau setiap hari selama lebih dari 4 tahun tanpa kehabisan pulau baru. Gokil banget. Dari ribuan pulau itu, ada beberapa kepulauan yang super terkenal dan jadi surga bagi para turis. Salah satunya adalah Kepulauan San Blas di sisi Karibia. Ini bukan sembarang tempat wisata, guys. San Blas ini adalah wilayah otonom yang dikelola oleh suku asli Kuna. Mereka menjaga tradisi dan alamnya dengan sangat baik. Di sini, kalian bakal nemuin pulau-pulau kecil dengan pasir putih selembut bedak, air laut biru Tosca yang jernih banget, dan pohon-pohon kelapa yang melambai-lambai. Ini definisi surga dunia yang sesungguhnya. Terus, di sisi Pasifik, ada Kepulauan Pearl atau Islas de las Perlas. Namanya aja udah keren kan? Kepulauan ini terkenal karena dulu jadi tempat panen mutiara yang melimpah. Sekarang, tempat ini jadi destinasi liburan mewah dan juga lokasi syuting reality show terkenal, Survivor. Pulaunya lebih besar-besar dibanding San Blas, dengan hutan tropis yang lebat dan pantai-pantai yang indah. Jadi mau cari petualangan otentik ala suku asli atau liburan mewah di pulau pribadi, Panama punya semuanya. Luar biasa kan? Oke, kita masuk ke fakta kelima yang berhubungan sama duit. Nah, ini penting banget buat kalian yang kepikiran buat liburan ke Panama. Soal mata uang, Panama ini punya sistem yang unik dan beda dari negara lain. Secara resmi, mata uang nasional mereka adalah Balboa Panama, yang dinamai dari penjelajah Spanyol Vasco Núñez de Balboa. Tapi disinilah keunikannya. Kalian bakal susah banget, bahkan hampir mustahil nemuin uang kertas Balboa. Karena sejak tahun 1904, Panama itu udah mendolarkan ekonominya. Artinya, mereka menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang utama untuk semua transaksi sehari-hari. Jadi, kalau kalian ke Panama, kalian nggak perlu pusing-pusing tukar duit. Bawa aja dolar Amerika, semua beres. Harga-harga di toko, restoran, hotel, semuanya dalam dolar. ATM di sana juga ngeluarinnya dolar. Praktis banget kan? Nah, Balboa itu cuma ada dalam bentuk koin, guys. Dan nilai tukarnya dipatok 1:1 dengan dolar Amerika Serikat. Jadi, 1 Balboa itu sama dengan 1 dolar. Koin-koin Balboa ini punya ukuran dan berat yang sama persis dengan koin-koin Amerika, kayak cent, nickel, dime, sama quarter. Sistem dua mata uang ini bikin ekonomi Panama jadi stabil banget dan sangat ramah buat investor dan turis asing. Gak ada drama kurs naik turun yang bikin pusing. Ini salah satu contoh adaptasi ekonomi yang cerdas dan praktis. Gokil kan? Jangan pernah cifir sesuangannya. Siap! Fakta ke-6 ini bakal bikin para pecinta alam dan binatang auto jatuh cinta sama Panama. Negara ini mungkin kecil ukurannya, tapi soal keanekaragaman hayati, mereka ini raksasa. Nggak main-main, guys. Panama adalah rumah bagi lebih banyak spesies burung daripada gabungan Amerika Serikat dan Kanada. Gua ulangin ya, lebih banyak dari Amerika Serikat dan Kanada digabungkan. Padahal luas negaranya jauh lebih kecil. Ini gila banget. Kenapa bisa begitu? Karena posisi Panama sebagai jembatan darat yang menghubungkan Amerika Utara dan Amerika Selatan. Posisi strategis ini menjadikan Panama sebagai koridor biologis yang luar biasa. Jutaan tahun lalu, hewan-hewan dari kedua benua ini bermigrasi dan bertemu di Panama. Hasilnya, campuran spesies yang super kaya dan unik yang gak ada duanya di dunia. Makanya, Panama sering disebut sebagai salah satu negara dengan mega biodiversity di dunia. Kalian bisa nemuin lebih dari 970 spesies burung di sini. Yang lebih gokil lagi, kalian nggak perlu jauh-jauh masuk ke pedalaman hutan buat nemuin satwa liar ini. Di sekitar kota Panama City yang modern dengan gedung-gedung pencakar langitnya, ada taman-taman nasional yang luas. Contohnya, Taman Nasional Metropolitan. Ini adalah satu-satunya hutan hujan tropis yang dilindungi yang letaknya di dalam batas kota metropolitan. Jadi, kalian bisa aja lagi ngopi di kafe modern. Terus sejam kemudian, udah trekking di hutan sambil lihat monyet dan tukan. Keren banget kan kontrasnya? Panama bener-bener perpaduan sempurna antara hutan beton dan surga satwa liar. Oke, A-Team, kita sampai di fakta terakhir. Fakta nomor 7.
Dan ini adalah fakta yang sangat kuat dan inspiratif. Fakta ini menunjukkan sisi lain dari Panama yang mungkin nggak pernah kita bayangkan. Siap? Negara Panama tidak memiliki angkatan militer tetap. Beneran, guys. Negara yang punya terusan sepenting itu, yang posisinya strategis banget, memilih untuk nggak punya tentara. Ini keputusan yang luar biasa berani dan patut diacungi jempol. Keputusan ini bukan dari dulu ya. Panama pernah punya angkatan bersenjata yang kuat. Tapi, setelah periode kediktatoran militer yang kelam dan invasi Amerika Serikat pada tahun 1989 untuk menggulingkan Jenderal Manuel Noriega, Panama mengambil langkah drastis. Pada tahun 1990, mereka secara resmi membubarkan militer mereka dan mengabadikannya dalam konstitusi negara pada tahun 1994. Tujuannya untuk memastikan bahwa kekuasaan militer tidak akan pernah lagi menyalahgunakan wewenang dan menindas rakyat. Terus, siapa yang jaga keamanan negara? Pertahanan dan keamanan dalam negeri dipegang oleh pasukan kepolisian nasional yang disebut Panamanian Public Forces. Pilihan Panama untuk hidup tanpa militer ini adalah sebuah pesan kuat bagi dunia. Mereka memilih untuk mengalokasikan dana yang tadinya buat belanja senjata untuk hal-hal yang lebih penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Mereka membuktikan bahwa sebuah negara bisa maju dan aman tanpa harus punya angkatan bersenjata yang besar. Ini adalah contoh nyata dari pedang ditukar dengan mata bajak. Sebuah negara yang memilih jalan damai. Bener-bener inspiratif dan gokil. Gimana, A-Team? Gokil parah kan, fakta-fakta tentang Panama tadi. Dari terusan yang jadi jalur tol dunia, topi yang salah negara, sampai negara yang nggak punya tentara. Gue bener-bener nggak nyangka, negara sekecil Panama bisa nyimpen begitu banyak keunikan dan kejutan. Sekarang giliran kalian. Gue pengen tahu banget, dari 7 fakta yang udah kita bahas tadi, fakta mana yang paling bikin kalian kaget? Yang paling bikin kalian bilang, masa sih? Coba langsung tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Dan seperti biasa, kalau kalian suka sama video ini dan ngerasa dapat sesuatu yang baru, jangan pelit-pelit buat pencet tombol like-nya. Jangan lupa juga buat subscribe kalau belum, dan share video ini ke teman-teman, keluarga, atau ke grup WhatsApp kalian, biar makin banyak yang tahu keajaiban Panama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu semangat dan terus berkarya.